Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnayani Rosdiana dengan NIM 2121111281 dari kelas 4H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ayat-ayat yang membangun hukum hutang piutang, gadai, kepailitan, dan hiwalah. Materi pertama yaitu mengenai hutang piutang. Dalam konsep Islam, hutang piutang merupakan akad transaksi ekonomi yang mengandung nilai ta'awun atau tolong-menolong. Hutang piutang dalam Islam dikenal dengan istilah al-qard. Qard secara etimologi berarti potongan. Yang dimaksud potongan dalam konteks ini adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Qard dalam bahasa Arab berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Jadi, hutang adalah istilah bagi penerima pinjaman yang merujuk pada sebagian harta yang diperoleh dengan cara meminjam dari pihak lain dan wajib untuk dikembalikan. Mengenai rukun akad hutang piutang, diantaranya yaitu pemberi pinjaman atau pemilik piutang, penerima pinjaman atau pemilik hutang, dan ijab qabul. Sedangkan syaratnya, para ulama mengatur tegas syarat hutang piutang yang tidak boleh dilanggar, yaitu apabila terdapat keuntungan atau kelebihan yang tidak wajar dari akibat perjanjian hutang piutang tersebut atau lebih dikenal dengan istilah riba. Hutang piutang dalam Al-Quran yaitu mengenai kata qard disebutkan dalam beberapa kali di dalam Al-Quran untuk menunjukkan makna hutang piutang, sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa surat dan ayat dalam Al-Quran berikut ini, yang termasuk yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ashafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Materi selanjutnya mengenai gadai. Gadai merupakan suatu lembaga keuangan, bukan bank, yang memberikan suatu kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu dengan secara hukum gadai. Secara umum, pengertian pegadaian adalah suatu kegiatan yang menjaminkan harta kekayaan kepada pihak tertentu dengan menukarkan sejumlah uang dan barang tertentu yang dijamin pelunasannya sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pegadaian. Kemudian, awalnya lembaga kredit dengan sistem gadai sudah ada di bumi Indonesia sejak masa VOC. Saat itu juga ada lembaga yang menyelenggarakan usaha ini, yaitu Bank Pinjaman Fund. Usaha ini pada awalnya ditangani oleh pihak swasta, dan setelah melalui proses yang panjang diambil alih dan dimonopoli oleh pemerintah. Pegadaian Negeri pertama kali didirikan pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi, Jawa Barat atas perintah Statblad nomor 131, dan tanggal itulah yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pegadaian Indonesia. Tujuan pegadaian dan keuntungan pegadaian. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga hal ini disebabkan oleh prosedurnya yang tidak berbelit-belit. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Ayat yang membangun gadai yaitu tercantum pada surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi,
Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu falahu ajrun karim. Yang artinya, barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pailit atau kepailitan. Pailit atau kepailitan berasal dari bahasa Perancis yang berarti kemacetan pembayaran. Kepailitan menurut bahasa agama, khususnya kaitannya dengan syariah, disebut taf'is. Secara bahasa, istilah taf'is artinya kebangkrutan atau kemiskinan. Sedangkan debitur yang pailit dikenal sebagai muf'is, yaitu orang yang bangkrut. Berdasarkan teori ekonomi, kata taf'is berarti orang yang hartanya lebih kecil dari utangnya. Secara etimologis, at-taflis berarti bangkrut atau jatuh miskin. At-taf'is bangkrut berasal dari kata jamak al-afals yang berarti penuh. Secara terminologis, taf'is adalah putusan hakim terhadap debitur yang dinyatakan pailit, yang melarang tindakan hukum terhadap harta kekayaannya. Jadi, pailit merupakan keadaan di mana orang yang mempunyai utang mempunyai kesulitan untuk membayar utangnya kepada orang yang mempunyai piutang. Materi selanjutnya yaitu mengenai hawalah. Hawalah secara bahasa yaitu hawalah atau hiwalah, berasal dari dasarnya dalam fi'il madi, ha'ala, yahulu, haulan. Secara umum maknanya adalah berpindah atau berubah. Sedangkan secara sederhana, menurut Imam Taqiyuddin mendefinisikan hawalah yaitu pemindahan uang dari beban seorang menjadi beban orang lain. Berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezoliman, dan jika salah seorang di antara kamu dihiwalahkan kepada orang kaya yang mampu maka tidurlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka akad atau transaksi hawalah jelas diperbolehkan dalam muamalah Islam. Manfaat hiwalah memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan. Terjadinya talang dana untuk hibah bagi yang membutuhkan dapat menjadi salah satu fee-based income atau sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah. Bila hiwalah diaplikasikan dengan lembaga keuangan bisnis seperti perbankan syariah. Dasar hukum hawalah yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 38 yang berbunyi Kulun nafsun bima kasabat rohinah, artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Rukun hawalah terdapat dalam Fatwa DSN MUI nomor 12 DSN MUI 4 2000 tentang hawalah. Disebutkan ketentuan-ketentuan tentang hawalah sebagai berikut. Rukun hawalah adalah yang pertama mukhil, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang. 2. Muhal atau muhtal, yakni orang berpiutang kepada mukhil. 3. Muhal alaihi, yakni orang yang berhutang kepada muhal dan wajib membayar utang kepada muhtal. Yang keempat muhal bil, yakni utang muhil kepada muhtal. Dan yang terakhir sigob atau ijab kabul. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, maka pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal alaih, dan penagihan muhal berpindah kepada muhal alaih. Jenis-jenis hawalah yaitu hawalah al-haq atau pengalihan hak piutang dan pengalihan piutang atau hawalah ad-dain. Sekian penjelasan mengenai materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.